Sistem pencernaan makanan. Yang pertama, zat makanan yang diperlukan tubuh, yaitu karbohidrat. Bahan makanan sebagai sumber karbohidrat diantaranya padi, jagung, ketela, gandum, kentang, dan sagu. Fungsi karbohidrat sebagai sumber energi, pengatur metabolisme, menjaga keseimbangan asam dan basa, membantu proses penyerapan kalsium, mencegah konstipasi, dan bahan pembentuk struktur sel. Yang kedua, lemak. Lemak dapat berasal dari tumbuhan dan dari hewan. Bahan makanan yang mengandung lemak diantaranya kelapa, kemiri, zaitun, kacang, dan advokat. Fungsi lemak memberi energi tertinggi, pelindung tubuh dari suhu dingin, pelindung organ tubuh yang lunak, pelarut vitamin A, D, E, K, penyusun membran sel, penyusun garam empedu, asam folat, dan hormon penahan rasa lapar. Yang ketiga, protein. Bahan makanan yang mengandung protein diantaranya adalah protein hewani seperti daging, ikan, susu, telur, dan juga protein nabati seperti kacang-kacangan. Fungsi secara umum protein adalah sebagai zat pembangun. Beberapa fungsi protein yang lain yaitu mendorong pertumbuhan dan perbaikan sel, sumber energi, menyeimbangkan cairan tubuh, menyintesis hormon, enzim, antibodi, dan kromosom, memacu, biokatalisator, penyangga pH yang efektif. Yang keempat, vitamin. Vitamin berfungsi untuk memperlancar metabolisme. Tubuh memerlukan vitamin dalam jumlah sedikit. Kekurangan vitamin dapat menyebabkan penyakit avitaminosis. Kelainan akibat kelebihan atau kekurangan vitamin. Yang pertama, vitamin A, yaitu rabun senja, kulit kasar, dan kornea kering. Yang kedua, vitamin B1, yaitu beri-beri, vitamin C, kekebalan tubuh menurun, gusi berdarah, kulit bersisik. Vitamin D, rakitis, osteomalacia atau melunaknya tulang orang dewasa. Vitamin E, yaitu kemandulan, kerusakan hati, dan anemia. Vitamin H, depresi, nafsu makan berkurang, kelelahan, dan sakit otot. Vitamin K, darah sukar membeku, pendarahan, dan penyakit kuning. Yang kelima, ada mineral. Mineral merupakan substansi organik yang biasa ditemukan dalam bentuk ion. Mineral tidak mengalami proses pencernaan makanan karena sifatnya mudah larut dalam air, sehingga mudah diserap oleh jonjot-jonjot usus halus. Berdasarkan jumlah yang diperlukan tubuh, garam-garam mineral terbagi atas unsur makro atau yang banyak diperlukan tubuh dan unsur mikro yang sedikit dibutuhkan tubuh. Unsur makro diantaranya natrium, kalsium, kalium, fosfor, magnesium, dan belerang. Sedangkan unsur mikro diantaranya mangan, seng, tembaga, dan kobalt. Yang keenam, air. Air sangat dibutuhkan oleh tubuh karena kandungan air dalam tubuh berkisar 70% berat tubuh. Fungsi air yaitu mengatur suhu tubuh, melembabkan jaringan tubuh, melindungi organ vital, mencegah sembelit, mengurangi beban kerja ginjal, pelumas persendian, mengedarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, melarutkan mineral, dan mengangkut sisa metabolisme keluar tubuh. Sistem dan fungsi pencernaan manusia. Yang pertama, organ pencernaan, yaitu ada mulut. Di mulut terdapat gigi. Gigi berfungsi sebagai alat pencernaan mekanis, yaitu membantu memecah makanan menjadi bagian yang lebih kecil. Gigi balita disebut juga gigi susu yang berjumlah 20. Seiring pertumbuhan gigi susu akan digantikan oleh gigi tetap pada orang dewasa dengan jumlah 32 gigi. Bentuk gigi yaitu gigi seri, memotong makanan, gigi taring, mengoyak dan merobek makanan, gigi geraham, mengunyah makanan. Struktur gigi yaitu ada mahkota gigi yaitu bagian tampak luar, leher gigi bagian terlindung oleh gusi, akar gigi bagian gigi tertanam dalam rahang. Selanjutnya ada lidah. Fungsi lidah yaitu membantu mencampur dan menelan makanan, mengatur posisi makanan dan alat pengecap makanan. Lidah tersusun atas otot lurik dan permukaannya dilapisi oleh lapisan epitelium yang mengandung kelenjar lendir. Selanjutnya ada kelenjar ludah. Fungsi kelenjar ludah untuk menyekresikan air liur. Air liur mengandung enzim petialin untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran tipis dan panjang kira-kira 25 cm. Fungsinya adalah menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan melakukan gerakan peristaltik pada otot dinding kerongkongan untuk mendorong makanan ke lambung. Yang ketiga ada lambung. Di lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan lambung melalui kontraksi otot lambung yang menyebabkan gumpalan makanan teraduk dan tercampur menjadi bubur. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Kandungan getah lambung, yaitu ada asam lambung atau HCl,
mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin dan mematikan bakteri. Enzim pepsin merombak protein menjadi pepton. Enzim renin mengaktifkan kasinogen menjadi kasein. Hormon gastrin merangsang sekresi getah lambung. Yang keempat ada usus halus. Usus halus terbagi atas. Yang pertama, usus 12 jari. Usus 12 jari terhubung pada pankreas dan kantong empedu. Dalam usus 12 jari terjadi pencernaan secara kimiawi. Cairan empedu yang dihasilkan oleh hati berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung beberapa enzim diantaranya, yaitu enzim amilase mengubah zat tepung menjadi zat gula, enzim tripsin mengubah protein menjadi peptida dan asam amino, enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Selanjutnya usus kosong. Dalam usus kosong mengalami pencernaan secara kimiawi yang dilakukan oleh enzim-enzim sebagai berikut, yaitu maltase mengubah maltosa menjadi glukosa, sukrase mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, laktase mengubah laktosa menjadi glukosa. Selanjutnya usus penyerapan. Dalam usus penyerapan terdapat banyak lipatan atau yang disebut dengan villi. Villi berfungsi memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan zat makanan lebih sempurna. Zat makanan berupa glukosa, asam amino, vitamin yang larut dalam air, mineral, dan air akan diserap oleh kapiler darah dalam villi kemudian diangkut menuju hati melalui pembuluh darah. Sementara itu, zat makanan berupa asam lemak gliserol dan vitamin yang larut dalam lemak akan diangkut melalui pembuluh kil yaitu pembuluh getah bening. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.